Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada mata kuliah metode penelitian ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan atau ingin menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka yang dianalisis menggunakan statistik. Metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Populasi yakni kumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel yaitu objek riset yang akan dilakukan kajian. Kemudian selanjutnya, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Sederhananya, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan. Penelitian kuantitatif biasanya banyak digunakan dalam psikologi, ekonomi, demografi, sosiologi, pemasaran, kesehatan, masyarakat, dan pengembangan manusia serta lainnya. Lebih jarang digunakan dalam antropologi dan sejarah. Penelitian dalam ilmu matematika seperti fisika juga termasuk dalam penelitian kuantitatif, meskipun penggunaannya istilahnya itu berbeda dalam konteksnya. Selanjutnya, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yang pertama adalah tujuan penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, seperti untuk pengembangan model matematis, karena peneliti ini tidak sekadar menggunakan teori yang diambil lewat kajian literatur dan teori, namun juga pentingnya membangun hipotesa yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang akan diteliti menggunakan metode penelitian ini. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran yang merupakan pusat pengukuran. Hal ini dikarenakan hasil dari pengukuran bisa membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamat empiris dengan hasil data yang diambil secara kuantitatif. Tujuan lain yakni membantu dalam menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode komparatif. Jenis yang pertama yaitu metode komparatif. Adalah contoh penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, tidak untuk kemampuan manipulasi dalam proses penelitiannya, dengan tujuan agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dapat dikatakan bahwa metode komparatif dilakukan sealami mungkin, sehingga hasil dari analisa pada perbedaannya variabel terlihat jelas. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyampaikan fakta dengan memberi penjelasan dari apa yang dilihat, diperoleh sehingga dialami dan dirasakan. Peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan berupa pandangan mata mereka. Dalam hal ini, penulis atau peneliti hanya cukup menggambarkan objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa. Kemudian selanjutnya, metode korelasi. Jenis penelitian ini ditunjukkan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan, agar hasil penelitian yang didapat lebih jelas dan spesifik. Selain itu, tepat digunakan untuk penelitian dalam mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada membuat rumusan masalah, yang kedua menentukan landasan teori, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima menganalisa data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Membuat rumusan masalah termasuk dalam membuat skripsi. Rumusan masalah ini berbentuk sebuah kalimat pertanyaan dan bukan merupakan pernyataan. Pembuatan rumusan masalah yang baik harus secara mendetail
dan spesifik dan relevan dengan tema yang diangkat. Selain itu, rumusan masalah juga harus bersifat baru serta asli dan menarik perhatian untuk contoh judul penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, menentukan landasan teori. Landasan teori merupakan salah satu langkah terpenting dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Disebut juga tinjauan pustaka. Dalam hal ini, sebagai upaya untuk menemukan jawaban atau rumusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksudnya, landasan teori dalam hal ini adalah peneliti melakukan kajian literatur dan penelitian yang terkait dengan tema yang terpilih atau tema yang dipilih. Kemudian, selanjutnya merumuskan hipotesis. Jawaban sementara atau hipotesis diungkapkan dari kajian teori yang sudah dilakukan penelitiannya. Hal ini dapat membuat penulis atau peneliti memberi jawaban sementara. Jawaban ini yang nanti digunakan dalam pengujian. Apakah hipotesis yang dilontarkan benar atau tidak sesuai dan tidak cocok dengan rumusan masalah yang dipilih. Kemudian selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data atau upaya dari penelitian untuk mengumpulkan data sebagai solusi dan jawaban. Dalam pengumpulan data ini, peneliti membutuhkan dua hal, yakni instrumen penelitian dan pengujian terhadap instrumen tersebut. Instrumen penelitian sebenarnya merupakan sarana dalam memudahkan peneliti mengambil data yang ada di lapangan. Bentuk instrumen penelitian ini terdapat banyak sekali, bisa berupa instrumen angket, kuesioner, lembar observasi, tes hingga wawancara. Wawancara dalam hal ini bisa secara terstruktur hingga tidak terstruktur, sementara yang dimaksud dengan pengujian instrumen merupakan upaya peneliti dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang dipilih. Selanjutnya, menganalisa data. Dari data yang sudah didapatkan, peneliti dituntut untuk mengambil bagian-bagian penting dan relevan untuk kemudian setelah itu peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data ini upaya untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Membahas mengenai teknis analisa data pada penelitian ini dapat berupa statistik, baik itu statistik deskriptif maupun induktif. Setelah mendapatkan hasil, kemudian dibuat di dalam pembahasan. Dalam menyampaikan hasil analisa yang berhasil dibuat disarankan untuk disajikan disajikan menggunakan tabel, diagram atau grafik. Pemakaian cara ini dianggap lebih mudah untuk difahami ketimbang apa yang disampaikan dalam bentuk penjelasan deskriptif khususnya data angket. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan adalah bagian akhir dari penelitian. Cukup ditulis garis besar dari hasil penelitian yang didapatkan. Tak harus dijabarkan panjang lebar. Kesimpulan dalam penelitian juga merupakan bentuk lain dari hasil pengujian hipotesis dan cara menyampaikan terkait diterima atau tidaknya jawaban sementara yang dilontarkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam mengumpulkan informasi kuantitatif yaitu kuesioner, wawancara terencana, tes, observasi terencana, inventarisasi, skala rating. Kemudian Unadrajan menjelaskan terdapat 5 jenis teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang diketahui olehnya. Kuesioner adalah satu set tulisan tangan pertanyaan yang diformulasi supaya responden mencatat jawabannya. Biasanya secara terbuka alternatif jawaban ditentukan. Teknik ini dapat menggunakan kuesioner, daftar cocok atau checklist, dan skala sebagai instrumen penelitiannya. Selanjutnya yaitu wawancara, dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu objek tertentu atau orang lain. Instrumen penelitian dari teknik wawancara dapat menggunakan pedoman wawancara dan daftar cocok. Yang ketiga, pengamat atau observasi. Pengamatan atau observasi dapat menggunakan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan,
panduan pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok atau checklist. Yang keempat, ujian atau tes dapat menggunakan instrumen penelitian berupa soal ujian, soal tes, dan inventory. Dan yang kelima, yang terakhir, dokumentasi dapat menggunakan instrumen penelitian berupa daftar cocok dan tabel. Penutup, demikian penjelasan mengenai pengertian penelitian kuantitatif atau metode penelitian hingga teknik pengumpulan data yang termasuk dalam penelitian ini. Apabila ada kesalahan dalam materi yang kami sampaikan atau dalam materi yang kami jelaskan, kami mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.